Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Di video kali ini Abdikos akan membuat teori tentang kemungkinan perang di JJK Modulus setelah Cross ditembak 2 kali. Jadi ya, meski perang antara Simurian dan penyihir Jutsu mirip kotak Pandora yang menyimpan kebencian, di mana ketika kotak tersebut terbuka, maka semua kebencian yang terpendam akan muncul ke permukaan. Tapi ya, tidak selamanya kebencian tersebut langsung memicu perang skala besar. Ada kemungkinan kotak bisa langsung ditutup untuk menangkal secepat mungkin kebencian, jadi eskalasi perang bisa dihindari. Berikut beberapa teori Abdikos mengenai kemungkinan cerita yang akan terjadi setelah ditembaknya Cross. Check it bro. Pertama, alasan kenapa penembakan Cross sangat fatal. Maru adalah tipikal orang naif yang kalau sudah cinta atau benci, dia akan mengabaikan rasionalitas. Sementara Cross adalah tipikal orang rasional yang melihat potensi konflik dari segala sisi. Bahkan untuk Cross sendiri, dia bisa rasional sepakat dengan Tsurugi setelah Tsurugi ngotot melindungi kakek pengguna kutukan yang dihajar Maru. Padahal saat itu Cross sedang dalam ideologi ekstremis untuk segera memulai perang dengan penduduk bumi. Namun siapa sangka yang ditembak Yakumaru adalah Cross karena dia mengira Cross akan menarik senjatanya untuk menyerang. Penembakan Cross ini sangat berbahaya karena apa? Karena Cross adalah sosok rasional yang memikirkan potensi konflik dari segala sisi, di mana Cross dipercaya Jabaloma tentang keputusan voting untuk koeksis dengan manusia, dan Cross dengan pertimbangan matang memilih koeksis setelah sebelumnya dia menjadi ekstremis. Cross bahkan mampu menerima masukan dari Yuka untuk menginisiasi perdamaian yang umurnya sudah tidak lama lagi. Jadi semisal Yuka akhirnya mati, Abdikos yakin Cross masih mampu menjelaskan pada Tsurugi. Tapi ya, ketika Cross yang mati, Abdikos yakin Maru yang tidak rasional akan sangat marah. Begitu juga Yuka yang sudah mulai dekat dengan Cross akan sangat sedih. Harapan satu-satunya adalah Tsurugi. Dia harus bisa memakai otaknya untuk meyakinkan Maru. Tapi Abdikos yakin Tsurugi akan gagal karena ditembaknya Cross adalah pengkhianatan besar bagi Maru yang tidak rasional. Dari sini kita prediksikan apa yang akan terjadi setelahnya. Kedua, konflik gagal karena Cross bisa disembuhkan. Ini adalah potensi paling baik dari semua potensi yang ada. Panel diakhiri dengan kedatangan Dabura yang dikatakan setara kelas spesial. Dan seperti yang kita tahu, hampir semua kelas spesial di Jujutsu Kaisen punya teknik kutukan pembalik kecuali Geto. Bahkan beberapa kelas spesial bisa menyembuhkan orang lain seperti Yuta. Jadi bagaimana kalau Dabura yang dikatakan kelas spesial juga memiliki kemampuan ini, yaitu menyembuhkan Cross yang masih sekarat, sehingga potensi konflik akhirnya bisa dicegah. Meski ini adalah kemungkinan terbaik, tapi kemungkinan ini sangat kecil karena tidak sesuai dengan jalan cerita yang hanya berlangsung 3 volume alias kurang sekitar 15 chapter lagi. Shinjuku Showdown saja punya 49 chapter hanya untuk perang melawan Sukuna. Masa ini sisa 15 chapter tidak langsung perang, kecuali GG membatalkan niatnya dan menjadikan series ini manga panjang. Ketiga, perang dimulai dengan Yuji datang sebagai bala bantuan. Opsi kedua adalah Cross tidak bisa disembuhkan dan dia benar-benar mati. Maka perang Simurian melawan penyihir pun dimulai. Dabura akan menunjukkan kekuatan dia yang sebenarnya di chapter depan. Penyihir yang tidak siap akan dibantai Dabura, sampai akhirnya Yuji datang untuk berdiri di sisi para penyihir, sehingga kekuatan yang sebelumnya berat sebelah akan menjadi seimbang berkat bantuan dari Yuji. Dan ya, plot ini lebih memungkinkan daripada Cross disembuhkan lalu Simurian dan penyihir saling memaafkan. Meski plot ini memungkinkan, tapi ada yang lebih realistis dari plot ini, dan kemungkinan plot berikutnya ini diambil Gege Akutami adalah lebih dari 50%. Keempat, ritual pertarungan Simurian akan dilakukan di bumi. Setelah Cross ditembak, semua Simurian berniat menyerang penyihir, namun ada Jabaloma yang berniat menghalangi mereka. Sementara di pihak penyihir ada Mino dan Usami yang menghalangi, sebelum akhirnya Dabura datang dengan aura mengerikan membuat para hadirin yang sedang emosi di tempat tersebut menjadi kicep.
Abdikos yakin jika Dabura di sini menyuruh perang, maka saat itu juga para Simurian akan langsung menyerang para penyihir. Tapi Abdikos rasa Dabura bukan tipikal karakter yang seperti itu. Kedatangan dia ke bumi adalah untuk hidup tenang bersama adiknya yang masih terkena kutukan kepala suku Deskunte. Jadi Dabura tidak akan menyatakan perang, tapi dia juga tidak akan memaafkan para penyihir yang sudah menembak duluan Simurian. Jadi teori Abdikos adalah Dabura akan memakai hukum Simurian untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam hukum Simurian, otoritas tertinggi berhak mengajukan tantangan duel di mana yang kalah akan menyerahkan sesuatu yang berharga pada si pemenang. Ingat, walaupun Dabura adalah Simurian, tapi dia adalah suku Deskunte dan saat ini dia memegang otoritas tertinggi Simurian. Pertanyaannya, apakah para penyihir yang notabene adalah ras manusia bukan Simurian bisa terkena hukuman ini? Jawabannya adalah Dabura akan memberikan opsi sama seperti kepala suku Deskunte, yaitu opsi untuk berperang habis-habisan melawan Simurian atau opsi untuk duel 1 lawan 1 dengan taruhan mendapatkan hal berharga bagi si pemenang. Dan menurut Abdikos, opsi yang dipilih para penyihir jutsu adalah pertarungan 1 lawan 1 karena kasus ini sangat mirip dengan yang terjadi di Simurian sebelumnya, yaitu anak kepala suku Deskunte dalam tanda kutip dinyatakan terbunuh oleh kalian yang dalam tanda kutip diduga dilepaskan oleh suku Rumel, sehingga kepala suku Deskunte menuntut kematian anaknya dengan melakukan duel suku Rumel melawan suku Deskunte. Dan hal ini kemungkinan juga sama, yaitu bukan lagi diduga tapi penyihir jujutsu sudah benar-benar menembak cross. Jadi mereka harus menjalani ritual 1 lawan 1 melawan suku Rumel atau perang Simurian melawan penyihir akan pecah. Dabura sebagai suku Deskunte akan memfasilitasi pertarungan 1 lawan 1 ini dengan adil. Apapun hasil pertarungannya, Dabura akan memihak pemenang duel. Kelima, siapakah yang akan jadi perwakilan suku Rumel dan penyihir jujutsu? Abdikos yakin teman-teman akan langsung memilih Osuki sebagai perwakilan Rumel serta Yakumaru sebagai perwakilan penyihir jujutsu. Mengingat keduanya adalah ekstremis, jadi mengorbankan salah satunya adalah hal paling membahagiakan untuk pembaca. Atau kalau bisa keduanya sama-sama mati dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi ya, ini Gege Akutami menyenangkan pembaca sepertinya bukanlah opsi yang akan dia ambil. Jadi menurut Abdikos, untuk mendramatisir manga ini, pihak yang akan bertarung adalah Yuka melawan Maru. Yap, kenapa Yuka melawan Maru? Teman-teman harus melihat panel ini. Ini adalah panel di mana Yuka, Maru dan Tsurugi berpisah dengan berjalan menuju arah yang berlawanan. Bagi fans Jujutsu Kaisen sejati, panel ini bukanlah panel biasa karena panel ini kemungkinan mengambil referensi dari jalan hidup Gojo, Geto, dan Shoko, di mana panel yang menunjukkan mereka bertiga berjalan ke arah berlawanan saat SMA menjadi foreshadowing kalau jalan hidup mereka kelak akan berbeda saat dewasa. Geto menjadi perwakilan penyihir jahat bahkan setelah tubuhnya dikuasai Kenjaku. Shoko netral, tidak memihak petinggi konservatif atau penyihir pembaharu, sementara Gojo menjadi perwakilan terkuat dari penyihir jujutsu dalam kurung pihak yang dianggap baik. Jadi ya, kemungkinan setelah panel ini Yuka, Tsurugi, dan Maru akan mengambil jalan berbeda dalam kehidupan mereka. Itulah kenapa Yuka ditampakkan berjalan ke arah yang berlawanan dengan Tsurugi meskipun mereka tinggal satu rumah, karena memang takdir Yuka akan mati di antara perseteruan Maru dan Tsurugi. Jadi setelah Dabura datang dan menawarkan opsi pertarungan 1 lawan 1, Usami menyetujui tanggal dan tempatnya. Maru yang kembali ke kapal Naunax mendapati saudara kembarnya Cross telah mati ditembak penyihir jujutsu. Maru yang tidak rasional menyimpan dendam kesumat pada penyihir jujutsu. Ingat, mengkhianati orang rasional seperti Cross tidak akan membawa banyak petaka, tapi mengkhianati orang yang sedang jatuh cinta pada bumi seperti Maru akan melahirkan dendam yang lebih besar, karena lawan kata dari cinta adalah kebencian. Maru pun menawarkan dirinya sebagai petarung
Sementara dari pihak penyihir hanya Yuka yang tahu tentang kebenaran dari Cross. Jadi dia ingin menyadarkan Maru lewat pendekatan bagaimana dia berbicara pada Cross. Jadi ya Yuka akan mengambil tanggung jawab sebagai petarung. Abdikos yakin Tsurugi akan menolak, tapi Yuka akan meyakinkan Tsurugi. Bahkan kalau perlu dia akan mulai jujur tentang penyakitnya. Nantinya pertarungan akan berlangsung dramatis, di mana selama pertarungan Yuka berusaha menyentuh hati Maru, namun Maru yang cintanya berubah menjadi dendam. Bertarung serius dengan Yuka yang akhirnya membuat Yuka terbunuh. Pada akhirnya Maru dan Tsurugi yang awalnya teman kini menjadi musuh layaknya Gojo dan Geto. Keenam, hadiah dari pertarungan 1 lawan 1. Seperti yang Abdikos jelaskan, ritual pertarungan 1 lawan 1 menuntut hadiah berharga dari pihak yang kalah. Dan menurut Abdikos, hadiah yang akan diklaim pihak Shimurian adalah wilayah Tokyo. Karena sejak awal Tokyo adalah wilayah yang menjadi sengketa karena roh kutukan yang dianggap hama oleh penyihir, namun makhluk suci di mata suku Rumel, bahkan menguasai salah satu kota metropolitan untuk dijadikan wilayah otonom. Adalah niat awal Osuki sebelum akhirnya dia kalah voting. Dan ya setelah Tokyo dikuasai Shimurian, maka kapal Naunax tidak perlu lagi terbang di langit bumi, melainkan mendarat di Tokyo karena kota metropolitan tersebut telah menjadi wilayah otonomi Shimurian. Di teori berikutnya, Abdikos akan membahas kemungkinan peran Yuji dan kemungkinan kemunculan Mahito setelah kota Tokyo berhasil dikuasai ras alien Shimurian. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.